Teman-teman yang menonton video ini pasti mengharapkan kenari-kenarinya bisa seperti ini. Atau seperti ini. Tapi kenyataannya mungkin malah seperti ini. Betinanya nggak mau dikawin, malah si jantannya jadi galak. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sinyo Canary Breed. Nah, hari ini saya akan membahas kenari yang kurang birahi, baik itu kenari jantan maupun kenari betina. Saya akan coba membahas solusi untuk masalah tersebut. Seperti biasa, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya, kemudian silakan diklik juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi tentang video-video terbaru dari saya. Oke, langsung aja. Yang pertama, bagaimana sih caranya untuk mendongkrak birahi kenari supaya kenari itu pada intinya mau kawin? Karena untuk para peternak kenari, proses produksi kenari itu yang sangat kita harapkan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama yang paling dasar adalah kebersihan kandang. Apakah kandang kenarinya atau sangkar kenarinya ataupun box kenarinya sudah bersih, sudah kita perhatikan kebersihannya. Yang kedua, asupan pakan yang diberikan. Di sini di kandang saya yang saya lakukan atau yang saya berikan kepada kenari-kenari produksian saya, yang pertama pasti biji-bijian. Yang paling umum, yang paling pokok adalah biji sawi dan canary seed. Untuk niger, kemudian untuk biji kunyit, melihat kondisi tertentu saja diberikan atau tidaknya. Yang paling pokok yang dua tadi, canary seed dan biji sawi. Kemudian setelah pakan bijiannya tersedia, kita berikan juga pakan tambahan atau extra fooding yang berfungsi untuk mendongkrak birahi kenari tersebut. Di sini saya memberikan telur rebus setiap hari. Karena telur rebus mengandung kalori ya teman-teman. Diharapkan dengan pemberian telur rebus rutin setiap hari bisa mendongkrak birahi kenari tersebut. Kemudian selanjutnya penjemuran, ini juga tidak kalah penting. Untuk kenari yang ingin naik birahinya, proses penjemuran wajib dilakukan atau tidak boleh diabaikan. Karena dari proses penjemuran tersebut, kenari mendapat banyak asupan vitamin. Dari sinar matahari itu, kenari bisa mendapat vitamin D. Untuk teman-teman yang ingin beternak kenari atau sudah beternak kenari namun masih menghadapi kendala, semua peternak pasti ingin kenari kita itu dikawinkan, disatukan langsung kawin. Tapi kadang ada juga kendala. Di video yang tadi, kenapa kenari tersebut begitu disatukan langsung kawin? Yang pertama mungkin kondisi jantannya on fire atau ada di posisi birahi tinggi, jadi mampu memancing birahi sebetina. Kemudian yang kedua, si kenari betina ini suka dengan kenari jantannya. Makanya begitu disatukan, kenari betinanya langsung ngeleper atau langsung memberikan posisi untuk siap dikawin gitulah ya istilahnya. Banyak kendala yang ditemukan itu di posisi betina darah ataupun betina yang ganti pasangan jantannya. Nah, biasanya supaya mempermudah betina tersebut mau dikawin oleh jantannya, ada beberapa tips-tips yang saya berikan yang juga saya lakukan di kandang saya. Contohnya seperti ini. Mulai dari penjemuran kenari jantan dan kenari betinanya.
Kemudian jika setelah selesai dijemur, kenari jantan dan kenari betinanya bagaimana? Setelah dijemur, durasi penjemurannya boleh 30 menit sampai 60 menit di matahari pagi, matahari sekitar jam 7 sampai jam 9. Jangan terlalu siang karena matahari yang sudah mulai ke siang biasanya tidak baik. Nah, setelah penjemuran, kenari teman-teman yang jantan dan betina tadi dikembalikan. Kalau saya di box seperti ini, setelah disangkar tadi dijemur, betinanya saya ambil, saya masukkan lagi ke box, jantannya saya masukkan, saya simpan lagi di dalam ruangan ini. Yang lebih bagus, jantan dan betina pada saat sudah dimasukkan tetap didekatkan. Jika misalkan posisi box seperti yang di belakang ini, jantannya dipasang di depan box, jaraknya kira-kira 1 meter, supaya jantan dan betinanya lebih banyak berinteraksi. Jika teman-teman beternak kenarinya dengan menggunakan sangkar saja, itu juga bisa. Pada saat sudah dimasukkan atau sudah tidak dijemur, disimpan di rumah itu didekatkan juga sangkar keduanya, jantan dan betina, jaraknya ya kurang lebih 1 meter, supaya interaksi kenarinya lebih intens lagi, seperti itu. Rutin setiap hari, biasanya kedua kenari tersebut, jantan dan betina, akan saling mengenal. Apalagi jika kondisi si jantannya on fire seperti tadi, biasanya tidak akan lama kenari betina akan naik birahi dan akan suka kepada jantannya. Mungkin timbul rasa suka mungkin ya. Nah, setelah di situ, jika si betina didekatkan dengan jantan, didekatkan dalam beda sangkar, betina tersebut melepar, sudah bisa dipastikan pada saat disatukan, pada saat jantan masuk dan jantannya di dalam itu gacor on fire atau ngerek, sudah bisa dipastikan betinanya akan langsung melepar. Nah, proses-proses itulah yang harus teman-teman perhatikan. Kalau boleh saran dari saya, harus sabar dulu dijemur setiap hari, kemudian asupan pakannya setiap hari diberikan. Setelah itu nanti disatukan kawin, kedepannya pasti akan lebih mudah. Jangan lupa juga untuk asupan pakannya setiap hari diberikan, mulai dari telur rebus, biji-bijiannya, penjemurannya. Nah, nanti setelah betinanya bertelur 2 atau 3, jantannya sudah bisa dipisahkan supaya betinanya fokus menyelesaikan sampai ke telur terakhirnya dan fokus untuk mengerami telurnya. Untuk pemberian suplemen, teman-teman boleh silakan menggunakan suplemen, tapi untuk kenari lokal, kalau saya pribadi sama sekali tidak menggunakan suplemen, karena biasanya kenari lokal fertilitasnya bagus tanpa menggunakan suplemen apapun, biasanya jadi terus hasil ternaknya. Tapi jika teman-teman punya referensi lain untuk menggunakan suplemen, silakan. Saya tidak mengatakan suplemen itu wajib atau tidak. Namun yang saya lakukan di kandang ini, saya sama sekali tidak menggunakan suplemen untuk kenari lokal. Mungkin beda kalau seperti untuk kenari impor, bisa menggunakan suplemen. Contohnya mungkin teman-teman ternak Yorkshire atau kenari impor lainnya, biasanya banyak peternak kenari impor menggunakan suplemen untuk memaksimalkan fertilitas kenari tersebut, memaksimalkan produksi telurnya dan kualitas telurnya. Silakan saja, itu kembali ke pilihan teman-teman. Untuk size atau ukuran kenari jantan dan betina, kemarin ada teman yang nanya di kolom komentar, gimana kalau jantannya lebih kecil dari betinanya? Misalkan jantannya itu loper, betinanya AF, atau jantannya lokal, betinanya AF. Itu semua tidak menjadi masalah, karena kenari hanya memiliki insting, tidak memiliki pemikiran mungkinnya seperti manusia. Bisa-bisa saja, bahkan banyak yang sudah berhasil pasti. Teman-teman di sini juga banyak yang saya lihat berhasil. Kenari jantannya lebih kecil, betinanya lebih besar. Bahkan kenari lokal pun yang jantannya lokal, betinanya F1 saja bisa terjadi proses perkawinan. Asalkan dengan poin-poin yang jantannya memang on fire banget, ngerek banget, birahinya tinggi. Jadi melihat betina besar pun, karena dia hanya memiliki insting, asal melihat betina mau besar, dia akan tertarik ke betina tersebut. Dan jika si betina yang lebih besar ini juga suka kepada jantannya, maka akan terjadi proses perkawinan. Bahkan kenari red skin saja yang kecil bisa dikawinkan dengan betina kenari lokal, karena melihat insting dari
red skin tersebut. Kalau birahinya bagus, pasti akan terjadi proses perkawinan. Nah, jika teman-teman sudah melakukan proses-proses yang tadi, langkah-langkah yang tadi, mudah-mudahan hasil yang diinginkan sesuai dengan kenyataan, dan mungkin hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah kawin, teman-teman tinggal melanjutkan proses seterusnya. Biasanya proses perkawinan yang kedua itu lebih mudah, tinggal disatukan, biasanya langsung kawin. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, yang sudah like dan komentar. Support terus channel ini supaya channel ini lebih besar lagi. Untuk teman-teman mungkin ada versi yang lain atau ada saran yang lain tentang penjodohan kenari ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah, supaya kita bisa sama-sama sharing dalam beternak kenari, supaya hasil yang kita dapatkan bisa maksimal dan kita semua bisa sama-sama maju dalam beternak kenari. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.